satu. Nah, saya adalah Muhammad Akbar Ramadana. Saya Gusti Muhammad Firdaus. Saya Prendija Celia Mersasari. Saya Winda Aura. Saya pada Muhammad Nur Jaman. Hari ini kami akan membahas tentang materi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa di era tantangan globalisasi. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Di tengah arus globalisasinya semakin kuat, Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis menghadapi tantangan yang sangat besar. Lalu, bagaimana cara kita menjaga identitas bangsa di tengah persaingan ekonomi global, arus budaya asing, dan disrupsi teknologi? Jawabannya ada pada Pancasila, dasar negara yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini akan membahas relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi, lengkap dengan contoh nyata penyerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bisnis berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana bisnis berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aku, kamu, dan mereka, satu rahim Indonesia. Asal kita memang beda, tapi tetap saudara. Satu nusa, satu bangsa, itulah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Beragam dan tetap damai, itulah kita. Harmoni dalam keberagaman. Di ubaya kita saling Globalisasi adalah keniscayaan pada membawa dampak positif dan negatif. Di suatu sisi, globalisasi membuka peluang ekonomi selalu melalui perdagangan bebas, inovasi teknologi, dan keterhubungan antar negara. Namun, di sisi lain, tantangan besar muncul. Yang pertama itu ada tantangan individualisme dan konsumerisme
Yang kedua ada kesenjangan sosial. Yang ketiga ada disrupsi teknologi. Yang keempat ada budaya lokal dan terancam. Individualisme dan konsumerisme, yaitu tergerusnya budaya kolektivitas yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan individu lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Berikutnya ada kesenjangan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa globalisasi cenderung meningkatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, terutama di sektor ekonomi. Berikutnya ada disrupsi teknologi, yaitu digitalisasi menggantikan banyak sekali pekerjaan tradisional. Contohnya pengrajin lokal, yang dimana produknya itu bersaing dengan produk impor murah dan diproduksi secara massal. Contoh produk pengrajin lokal yang bersaing itu seperti dalam bidang kerajinan kayak rotan, anyaman, terus dalam bidang baju itu seperti batik, terus dalam bidang kulit, dalam bidang kerajinan kulit itu seperti sepatu dan tas. Itu dia bersaing dengan produk-produk luar negeri. Berikutnya bukan berikutnya ya, terakhir adalah budaya lokal yang terancam, yaitu masuknya budaya asing seperti budaya konsumtif dan budaya hedonisme yang mengancam kelestarian budaya tradisional Indonesia. Nah, mungkin kalian bakal bertanya nih, mungkin kalian bakal bertanya nih, konsumtif dan hedonisme itu apa sih maksudnya? Jadi sebenarnya pengertian dari konsumtif dan hedonisme itu kurang lebih hampir sama. Nah, konsumtif itu adalah perilaku atau sikap manusia yang suka berfoya-foya atau menghamburkan uang mereka hanya untuk sekedar gengsi saja tanpa berpikir secara panjang atau berpikir secara matang. Contoh misalnya, ada orang yang beli mobil mewah tapi dia nggak mikir. Beli mobil mewah tapi dengan uang yang pas-pasan saja. Tapi dia nggak mikir gimana bayar pajaknya, gimana cara dia ngantar mobilnya itu dari luar negeri ke dalam negeri, terus biaya bea cukainya berapa, terus nanti pemeliharaan dan perbaikannya seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Dia mikirnya kayak gini, saya beli mobil, dapat mobil, bisa pamer ke teman saya, dah gitu aja. Dia nggak mikir biaya-biaya lainnya. Sehingga akhirnya ya itu termasuk budaya konsumtif. Orang-orang yang suka berfoya-foya atau bisa kita bilang menghamburkan uang mereka tapi tidak menggunakan keputusan secara mata. Berikutnya ada hedonisme. Hedonisme itu adalah istilah dalam bahasa Yunani yang berarti hedone, yang dalam bahasa Indonesia itu adalah bisa kesenangan. Nah, hedonisme ini adalah perilaku atau sikap manusia yang suka atau sikap perilaku manusia yang berfokus kepada kesenangan sesaat, baik secara batin, materi, dan fisik. Yang dimana manusia ini dia lebih mementingkan kesenangan sesaat dibandingkan kepentingan atau kebutuhan dia yang lain. Contoh misalnya nih, ada mahasiswa yang dikasih duit setiap bulan itu sekitar 1 atau 2 juta oleh orang tua mereka. Nah, mahasiswa ini juga dikasih kayak beras, dikasih tempe, dikasih tahu, dikasih ayam, dikasih telur, dan sebagainya macamnya. Cuman beliau ini bukan susah sih, malas untuk memasak. Jadi, dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya, maka mahasiswa ini lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji melalui layanan seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood gitu. Nah, hal ini yang awalnya kan uang dari orang tuanya tersebut fokusnya kan digunakan untuk hal-hal yang penting gitu. Hal-hal yang penting, contoh kayak bayar SPP misalnya. Terus isi bensin misalnya, atau misalnya itu kayak ngisi token listrik dan lain sebagainya gitu. Tapi malah digunakan untuk keperluan yang nggak penting, kesenangan sesaat saja untuk memuaskan kesenangannya itu. Jadi kesimpulannya, konsumtif itu adalah orang yang adalah sikap atau perilaku yang suka berfoya-foya. Sedangkan hedonisme itu adalah sikap atau perilaku yang lebih mementingkan kesenangan sesaat saja, baik itu secara materi, batin, maupun mental. Udah mau sore, balik duluan ya.
Duluan ya. Mas. Sorry Mbak. Silakan aja. Makasih Mas. Mas, kalau naik motor hati-hati dong. Iya maaf. Gimana sih? Udah Mas. Sini saya bantuin Mas. Mari Mas. Oh iya, kasih Mas ya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam era globalisasi, nilai religius tetap menjadi landasan moral bangsa. Bisnis di Indonesia juga menjunjung nilai-nilai etika seperti prinsip kehalalan dan kepedulian terhadap lingkungan. Contoh penerapan nyatanya dapat dilihat pada industri halal di Indonesia, merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang dapat menopang kesejahteraan umat. Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita kenal dengan BSI juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai agama, nilai keadilan, dan kebersamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi menuntut kita untuk tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Startup seperti website kitabisa.com, dompet dualpa, dan lain sebagainya menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Contoh nyatanya seperti gerakan donasi melalui dua website yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu kitabisa.com dan dompet dualpa. Ya, di mana dua website tersebut telah membantu ribuan orang mendapatkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan kebutuhan lainnya. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Di tengah keberagaman budaya dan etnis, persatuan adalah kunci utama. UMKM dan koperasi menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang menghubungkan masyarakat di berbagai daerah. Contohnya, koperasi susu di Jawa Timur membantu ribuan peternak lokal meningkatkan pendapatan melalui kerjasama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Pilar 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi dalam sila ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk di dunia bisnis. Contohnya, forum musyawarah desa yang digunakan untuk menentukan alokasi dana desa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir Pancasila adalah menciptakan keadilan sosial. Program-program pemerintah seperti dana desa dan kartu prakerja adalah contoh nyata implementasi sila ini. Contohnya dana desa. Telah membangun lebih dari 200.000 infrastruktur desa sejak 2015, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Yang kedua ada kartu prakerja, memberikan pelatihan kerja kepada jutaan orang untuk meningkatkan keterampilan di era digital. Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun, di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita.
Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18, revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu, apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Itu hanyalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku bangsa, sikap intoleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi, mari kita merenung, apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar, dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 45, pada Sidang Perumusan Dasar Negara bersama BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar, filsafat, dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin, dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa memiliki cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya, kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itulah alasannya, sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis kini mulai pudar. Kita, bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Memang, globalisasi tidak bisa kita hindari. Tapi setidaknya,
kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Apa saja Ki yang yang beralasan Ki Pancasila terhadap kesejahteraan masyarakat? Palidin saya akan jelasin. Yang pertama adalah disi sosial. Wawarimba yang disaat ibu komunitas adat. Wawarimba adalah sebuah program pendidikan yang dirancang untuk komunitas adat suku anak dalam orang rimba di Jambi. Program ini mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sambil tetap menghormati kearifan lokal mereka. Wawarimba menerapkan nilai Pancasila, terutama siap kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pihak ketiga, kesatuan Indonesia, dan menjadikan pendidikan sebagai jembatan untuk pemberdayaan masyarakat adat tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Dampak nyatanya adalah yang pertama, anak-anak titik anak dalam sini dapat bernegosiasi dengan pihak luar secara mandiri, terutama terkait faktanya mereka yang mengintori semacam oleh eksploitasi perusahaan yang senilai program ini mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai alat untuk bertahan di era globalisasi ini. Relasi adat, globalisasi, Korea menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alas pemberdayaan masyarakat adat agar terdapat tidak di era globalisasi supaya bisa jaga warisan budaya lokal. Yang kedua adalah digitalisasi UMKM oleh ojek online. Pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Platform seperti Gojek membantu UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Melalui layanan seperti GoFood dan GoPay, ini mencerminkan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan akses pelaku usaha, baik dari yang usaha kecil maupun yang menengah. Dampak nyatanya yaitu terdapat 2 juta UMKM telah terintegrasi, sehingga meningkatkan pendapatan hingga 30%. Setelah itu, pemberdayaan perempuan dengan 43% UMKM dikelola oleh perempuan. Usaha kecil memiliki akses ke pasar lebih luas, termasuk internasional. Relevansinya, teknologi memudahkan UMKM bersaing di pasar global, membuktikan bahwa digitalisasi dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang bagi usaha kecil maupun usaha menengah. Ketiga, program oleh Badan Restorasi Gambut merehabilitasi lahan gambut rusak akibat kebakaran dan konversi lahan. Program ini melibatkan masyarakat lokal untuk mengelola lahan secara berkelanjutan, selaras dengan nilai sila kedua dan sila kelima. Dampak nyatanya, lebih dari 2.000 hektar gambut direstorasi, mencegah kebakaran hutan, dan memperbaiki kualitas udara. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat seperti penanaman pohon, gelam, dan pengelolaan madu hutan. Mendukung ekowisata berbasis gambut, memberi manfaat ekonomi langsung ke komunitas lokal. Relevansi program ini menunjukkan bahwa
Pelestarian lingkungan dapat sejalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjadi contoh keberhasilan Indonesia dalam menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi di era globalisasi. Nit, ya gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Pancasila.